Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan riwayat ulama Banjar Syekh Ali Junaidi Al-Banjari. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Diberitahukan bagi sanak para dermawan yang mungkin berkeinginan menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan tempat ibadah Mushola Nurul Mustafa di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara atau Kampung Pedalaman, Kalimantan Selatan, bisa menyalurkan di nomor rekening 447301603253 atau telepon Muhammad Husaini 085215968935. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Satu lagi mutiara bersinar dari tanah Banjar, Syekh Ali Junaidi Al-Banjari. Begitu panggilan familiar Kadi Haji Muhammad Ali Junaidi bin Kadi Haji Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namanya pun masyhur di daerah Brau, Kalimantan Timur sebagai ulama terkemuka dan dihormati hingga kini. Syekh Junaidi lahir dan dibesarkan di Kampung Dalam Pagar, Martapura sekitar 1285 Hijriah atau 1864 Masehi. Dari pusat ilmu di Tanah Banjar, Syekh Junaidi muda belajar dari orang tua dan paman-pamannya yang merupakan ulama di Kampung Dalam Pagar, terutama baca tulis Arab dan Melayu Arab. Begitu dianggap fasih membaca Al-Quran, menulis Arab dan Melayu Arab, serta berbahasa Arab. Dikirim belajar ke Tanah Suci Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Menimba dari beberapa ulama besar di Tanah Haram, Syekh Ali Junaidi terasah keilmuannya dalam bidang hukum Islam atau fikih, tauhid, dan tasawuf, hingga bermukim beberapa tahun dan mengenal dekat dengan budaya Arab. Meski akrab dengan kultur Timur Tengah, Syekh Ali Junaidi tetap tak melupakan jati dirinya sebagai orang Melayu atau Jawi. Maka dari itu nama beliau dikenal sebutan Ali Junaidi Banjar di Makkah. Kemudian Syekh Ali Junaidi menikah dengan perempuan Arab hingga lahir seorang putra diberi nama Hasan, anak Syekh Ali Junaidi. Kemudian digelar Hasan Jawi atau Hasan Junai Banjar. Hingga pada tahun 1947-an, Syekh Hasan Junai Jawi pernah menjadi muazin di Masjidil Haram Mekah. Sementara sang ayah memilih balik kampung ke Martapura, sempat berdakwah di Tanah Banjar saat berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, hingga akhirnya menjalani misi pencerahan ke negeri Sarawak, Malaysia Timur. Ketika itu masih berstatus negeri koloni Inggris. Dalam menjalankan misi dakwah ke Sarawak, Syekh Ali Junaidi didampingi keponakannya, Syekh Ismail Khatib. Cukup lama mereka menetap di Mukah, Sarawak, menjadi guru agama di negeri jiran ini. Diperkirakan sekitar tahun 1898 Masehi atau 1315 Hijriah. Di kampung yang terletak di tepian sungai Matang Mukah, Syekh Ali Junaidi menikah dengan seorang wanita Melayu dan melahirkan zuriat hingga sekarang di Sarawak, Malaysia. Usai di Mukah, Syekh Ali Junaidi kembali lagi ke Martapura. Tak seberapa lama, Syekh Ali Junaidi kembali dikirim berdakwah ke daerah kekuasaan Kerajaan Berayu atau Brau, Kalimantan Timur. Saat itu kerajaan ini terbelah menjadi dua, Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Sebagai pendakwah Islam, Syekh Ali Junaidi memilih tinggal di posisi tengah antara Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung, tepatnya di tepi Sungai Segah, berada di hilir Sungai Batumiang.
Keberadaan Syekh Ali Junaidi ini sangat mewarnai kampung itu, hingga kini dikenal dengan Kampung Banjar. Saat mendirikan semacam pondok pesantren, Syekh Ali Junaidi mendapat restu dari Sultan, Kesultanan Gunung Tabur. Jadilah kawasan itu menjadi pusat ilmu Islam, serta perkampungan para santri. Berada di Brau, Syekh Ali Junaidi menikah lagi, hingga dikaruniai beberapa anak, antara lain Muhammad Asy'ari, Haji Muhammad Yusuf, Muhammad Jakbar, Husain, Muhtar, dan Antung Barlian. Tak hanya berdakwah di Brau, Syekh Ali Junaidi juga menyebarkan ajaran keselamatan itu ke Tenggarong, Kutai Kartanegara. Di tempat ini, Syekh Ali Junaidi menikah dengan Bayah bin Ibrahim dan dianugerahi dua putra, Abdul Manaf dan Abdul Manan. Saat berdakwah di Kesultanan Gunung Tabur, Syekh Ali Junaidi dipercaya menjabat qadhi, mufti dan penasehat keraton di masa pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan sempat membangun masjid di daerah dakwahnya. Hingga awal Ramadan 1362 Hijriah, Syekh Ali Junaidi Al-Banjari jatuh sakit. Tepat pada 20 Ramadan 1362 Hijriah, salah satu mutiara Banjar ini menghembuskan nafas terakhir. Jenazahnya dikebumikan pada Selasa 21 Ramadan 1362 Hijriah bertepatan pada tahun 1941 Masehi, dalam usia 71 tahun, di alkah keluarga di Kampung Banjar, Sungai Segah, Berau.